Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian Arsadani wa Rasulullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan dunia kita ataupun mungkin waktu istirahat kita untuk menghadiri kajian rutin dalam keadaan sehat tentunya. Tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj beliau sampai nanti di akhir zaman. Jamaah kajian Arsadani wa Rasulullah, di kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan terkait dengan adab al-isyrah az-zaujiyah. Yang menika adab pergaulan suami istri. Iya, enak adab Pak. Orang mung dibujo ya, ada adabnya dalam pergaulan suami istri. Dalam berumah tangga itu ada adab-adab yang harus kita sekalian perhatikan, yang mana di kesempatan malam hari ini akan saya mulai terkait dengan adab seorang istri kepada suaminya. Nanti ada adab suami kepada istri juga. Ada landasan pokok kenapa kok seorang istri harus beradab kepada suaminya. Di antaranya landasan yang menjadikan kenapa seorang istri itu harus beradab kepada suaminya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ayatnya panjang, cuman kita potong sampai di sini yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka para laki-laki itu di atas sebagian yang lain, yaitu wanita, dan mereka laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini diantara salah satu landasan. Karena memang seorang laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita, dan dalam berumah tangga seorang laki-laki atau kepala keluarga itu dia memberikan nafkah sebagian dari hartanya kepada istrinya. Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ketika itu Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu beliau dikasih cerita ataupun bibinya itu berkisah kepada si Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya satu kebutuhan. Maka kemudian
kemudian beliau pun bertanya, "Hai hadihi, wahai wanita, ada tubatin, apakah engkau telah bersuami?" Qultu na'am. Iya, jawabku. Ini bibinya Husain bin Mihsan. Qala kaifa anta lahu, bagaimana engkau terhadap suami kamu? Tanya beliau Rasulullah maksudnya. Qultu ma'aluhu illa ma'ajattu anhu. Aku tidak mengurang-urangi dalam mentaatinya dan berkhidmat kepadanya kecuali apa yang aku tidak mampu menunaikannya, jawabku. Qala fangduri aina anta minhu, lihatlah di mana keberadaan kamu terhadap suami kamu. Fa inna ma huwa jannatuka wa naruka, karena dia suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dinyatakan sahih sanadnya oleh Syekh Al-Albani. Terus seorang suami itu bisa menjadi salah satu faktor penentu seorang istri itu akan masuk jannah atau masuk neraka, tergantung bagaimana seorang istri itu bersikap kepada suami. Wonten hadis saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, piyambake ngendikaken bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambake ngendika, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata ayyasjuda li zawjiha min ajli haqqihi 'alaiha." Kalaulah seandainya aku Rasulullah maksudnya, diperbolehkan memerintahkan seseorang itu untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan kepada seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami dari istri. Hadis riwayat Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi menawa sekirane kuwi aku iki diantukake dening Allah, merintahke marang salah sawijining wong kon sujud marang wong liya, mesti tak perintahke seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya, ning mboten dipun antukake. Sujud hanya kepada Allah. Jamaah wasara sadina semua. Lah hak suami atas istri dalam sebuah hadis yang disebutkan, hakku zauji ala zaujatihi, hak suami atas istrinya, alau kana bihi qarhatun fala sahatu ma'adat haqqahu, yaitu seandainya ia mempunyai luka lalu sang istri tersebut menjilatinya, ini pun belum sebanding dengan hak suami. Ini karena besarnya hak suami atas istrinya. Syekh Abu Malik menyatakan sahih di dalam kitab Sahih Sunan. Lah apa adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya? Yang pertama adalah seorang istri itu mencintai dan menyayangi suaminya dengan sepenuh hati, ora setengah-setengah. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri.
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh Allah di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu menciptakan pasangan-pasangan dari jenisnya. Manusia yang dapat pasangan dari jenisnya, hewan yang dapat pasangan dari jenisnya. Nah, dengan pasangan tadi mereka akan bisa tentram hatinya, kemudian adanya rasa kasih sayang. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disebutkan, tazawwajul waduda wal walud. Nikailah wanita yang penyayang lagi subur. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menikahi seorang wanita itu menikahi wanita yang penyayang dan subur. Ya sabar berarti, penyayang berarti sabar ya. Ya bisa sabar. Ya. Beliau Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, beliau mengatakan dalam Sahih Sunnah, al-wadud ini adalah mencintai suaminya, sedangkan al-walud itu adalah banyak melahirkan anak. Jadi nek boleh bujuki wong wedok atau seorang perempuan yang dia itu betul-betul bisa mencintai suaminya dan yang bisa melahirkan keturunan yang banyak. Terus yang harus teliti ya, ya tentunya kita bisa melihat silsilah keluarganya tunggal-tunggal iki anake oke. Meskipun ya juga ada ya mungkin keluarga ataupun saudara-saudara si perempuan tadi anaknya banyak semua, tapi bisa jadi Allah mentakdirkan lain, si wanita tadi ketika sudah dipersunting dijadikan istri ternyata tidak diberikan satu keturunan anak yang banyak, bisa jadi itu kuasa Allah. Tapi di sini yang kita garis bawahi adalah ketika seseorang itu mau menikahi seorang perempuan, maka pilihlah wanita yang mencintai suaminya, yang betul-betul sayang kepada suaminya. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang nanti akan menjadi penghuni jannah, yaitu istri yang penuh kasih sayang, yang banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya itu marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tidak bisa tidur sebelum kau itu ridho. Angel apa ini? Pomo. Di antara salah satu di antara kita sekalian nenek sing lagi padu kali garwane, ibu sekalian, pomo garwane mantuk ra beneran nesu. Pripun jenengan tinggal sare napa ngenteni garwane sare sik? Arep nesu karepmu ora karepmu mataku ngantuk. Ya niki Rasulullah ngendikake. Istri-istri yang nanti akan menjadi penghuni jannah itu adalah seorang istri yang penuh kasih sayang kepada suaminya, banyak anak, dan dia selalu kembali kepada suaminya, di mana ketika mungkin suaminya sedang marah kepada dirinya, dia datangi suaminya, monggo nek ajeng jenengan gebuki nggih mang gebuki monggo. Kula mboten saged tilem sadèrèngé jenengan niku remen seneng kalih kula. Pripun Bu?
Ya ampun. Ya. Kemudian yang kedua, adab seorang istri kepada suaminya itu adalah berusaha untuk tidak menyakiti hati suaminya. Ya, haram hukumnya bagi seorang istri itu menyakiti hati suaminya, entah disebabkan karena pemberiannya yang telah diberikan kepadanya atau kepada anak-anaknya. Ya. Jadi jangan sampai seorang istri itu membuat sakit hati suaminya, entah dengan sebab apapun. Ya mungkin ketika suaminya ngasih bulanan, gaji bulanan kok ora cukup, nah, kemudian istri mungkin ya dengan kata-katanya yang kurang pas menyakiti hati suaminya, atau mungkin ya banyaklah faktor. Intinya di sini seorang istri jangan sampai menyakiti hati suaminya. Nek hati seorang suami tadi sakit akhirnya marah, ya resikonya tadi. Rasulullah ketika nek pengen mlebu surga, ya ampun cari dhisik sebelum seorang suaminya tadi itu. Angel ku yo. Angel mboten Bu? Angel. Ning niki nek jenengan ibu sekalian pengen mlebu surga ya niku diupayakan. Ingkang kaping 3, adabe seorang istri kepada suaminya itu adalah menjaga rahasia suaminya, lebih-lebih berkenaan dengan hubungan intim antara dia dengan suaminya, orang malah diceritakne. Asma bintu Yazid radhiyallahu anha beliau menceritakan pernah berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada seorang laki-laki dan wanita sedang duduk. Nah kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya, barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya kepada istrinya saat berhubungan intim maksudnya. Dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuat dengan suaminya. Nah, kemudian mereka berdua, suami istri tadi yang ada di dekat Rasulullah SAW tadi, mereka diam dan tidak menjawab. Kemudian aku Asma pun menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka para istri itu benar-benar melakukannya. Demikian pula mereka para suami. Jadi intinya niki Asma niku kan matur marang Rasulullah. Yo jenengane wong lanang, wong wadon, seorang suami, seorang istri kan pasti benar-benar melakukan hal yang semacam itu, diceritakan. Maka kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, fala taf'alu, jangan lagi kalian lakukan. Ya maksudnya ojo mbok cerita-cerita nih anggonmu berhubungan intim kepada pasanganmu, rasa diceritake karo kancane barang rasa diceritake. Kuat ping pira rasa diceritake gitu. Ini dilarang oleh Rasulullah nggih. Intinya rahasia hubungan suami istri, hubungan intim suami istri itu nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Fa inna ma dzalika mislu syaitoni laqiya syaitonatan fi tariqin. Karena yang demikian itu seperti setan jantan yang bertemu dengan setan betina di jalan. Faghoshiyaha wan nasu yanzurun. Kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. Jadi enek pasangan suami istri kok dia menceritakan bagaimana hebatnya hubungan intim mereka kepada orang lain. Niku Rasulullah ngendikake kuwi kaya dene setan lanang ketemu setan wedok ning
kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Nggih. Ya wis kepiye anune rasa diceritake. Rasa dipamerke, kabeh sudah merasakannya sendiri.